Iran mendanai, mempersenjatai Gaza. Itulah mengapa Israel berkaitan dengan Iran. Hamas membela Palestina. Oke, membela Palestina dengan cara kekerasan merangsek masuk ke perbatasan Gaza, ke perbatasan Israel dari Gaza pada 7 Oktober. Menyandra 253 orang, membunuh dalam satu hari 1.300 orang. Apakah ini bentuk heroisme? Ya, oke, balik lagi di channel aku. Nah, jadi di video kali ini kita akan melihat sebuah video ya, yaitu aktivis pro Israel ya, Mbak Monik ya guys. Dia menyatakan bahwa Iran ini secara terang-terangan mendanai dan mempersenjatai Hamas ya di Gaza, serta kelompok-kelompok lain seperti Hizbullah dan Houthi ya. Jadi di sisi lain, narasumber lainnya seperti Hussein ya, Hussein ini sudah lama berada di Gaza ya guys. Itu berargumen bahwa negara lain seperti Arab Saudi dan Kuwait juga mendanai Hamas itu untuk infrastruktur Gaza ya guys, karena kan Gaza sudah hancur ya. Namun hanya Iran aja yang diserang oleh Israel, itu kenapa itu? Terima kasih Mas Hussein mengakui Iran mendanai Gaza. Oke. Itu sangat penting karena selama ini tidak ada pengakuan tersebut. Anda menemukan hal yang sama? Yes. Iran mendanai, mempersenjatai Gaza. Itulah mengapa Israel berkaitan dengan Iran. Karena Iranlah yang mendanai Hamas, mendanai jihad Islam, mendanai Hezbollah di Lebanon, mendanai Houthi di Yaman. Belum lagi kalau kita bicara milisi-milisi Syiah di Irak dan Suriah. Pengakuannya bukan datang dari saya. Mas Hussein langsung dari Kairo tadi mengatakan demikian. Sebenarnya masalahnya di mana ya guys? Apakah salah kalau suatu negara ingin membantu negara lain yang sedang berjuang ingin merdeka ya? Masalahnya di mana gitu? Nuklir itu sudah dibereskan. Masalahnya kalau Iran, nuklir itu kalau Iran membantu perjuangan yang sedang berusaha memerdekakan negaranya. Iya. Di mana masalahnya? Yang masalah itu adalah ketika Eropa mendanai negara teroris bernama Israel yang menggenosida puluhan ribu warga yang sekarang juga baru menggenosida anak-anak SD di Iran. Itu yang bermasalah. Ketika Saudi Arabia juga mendanai. Saya tadi Hamas, tidak mau motong, Mas Aiman. Saya tidak mau motong. Kemudian juga Kuwait mendanai Hamas, semua negara-negara juga mendanai Hamas untuk infrastruktur Gaza. Kenapa cuma Iran yang diserang? Ya artinya jangan membuat ini menjadi bias ya. Katanya jurnalis, masa nggak pernah dengar pernyataan seperti ini? Sebetulnya ini bukan sesuatu hal yang ditutup-tutupi kok. Media dunia selalu mengatakan Iran ini mendanai Hamas. Kok lucu ya, mahasiswa kok bertepuk tangan untuk pendanaan teror. Artinya kan kenapa bisa mahasiswa? Kok jadi pertanyaan ya guys, teror sebenarnya yang teror itu siapa sih? Apakah Gaza yang meneror atau Israel yang meneror gitu? Jadi lucu ya. Siswa Indonesia bertepuk tangan untuk pendanaan teror. Ngeri. Yang neror siapa Teror sih? maksudnya Mbak Monik? Tadi dikatakan mendanai, ya kan? Mendanai Iran mendanai Gaza. Gaza. Yang teror siapa? Nah, Gaza itu pemerintahannya Israel teror siapa? bukan? Teror, tepuk tangan. Gaza dikuasai oleh siapa? Hamas sejak tahun 2006. Israel keluar dari Gaza tahun 2005. Enggak, saya menarik. Tadi Anda katakan bertepuk tangan untuk teror. Iya. Kita menghormati semua pandangan ya. Iya. Pandangan Anda, siapa yang meneror, siapa yang diteror? Pertanyaan saya sederhana. Iya. Hussein dari Kairo mengatakan Israel menyerang Iran karena Iran mempersenjatai dan mendanai Gaza. Nah, saya pertegas, Gaza dikuasai oleh siapa? Enggak, yang teror itu sebenarnya siapa itu? Gaza atau Palestina? Gaza atau Israel harus jelas. Oleh Hamas sejak 2006. Israel keluar dari Gaza tahun 2005. Israel nggak ada lagi di Gaza sejak 2005. Dari tahun 1948 sampai 1967, Gaza berada di bawah siapa? Mesir. Baru setelah perang 6 hari,
Israel diserang oleh Mesir, 5 negara Arab, Yordania, Mesir, Anda Lebanon, belum Irak, jelas menjelaskan. baru kemudian Gaza diambil oleh Jadi maksudnya Israel. gini, supaya kita jelas ya, Iran mempersenjatai Gaza, maka Iran patut disebut sebagai teroris. Menurut Mas Aiman, Hamas itu teroris bukan? Kok malah Dari nanya? rekam jejaknya. Orang nanya dia, kok dia malah balik nanya lagi gitu. Hamas membela Palestina. Oke, membela Palestina dengan cara kekerasan merangsek masuk ke perbatasan Gaza, ke perbatasan Israel dari Gaza pada 7 Oktober. Menyandra 253 orang, membunuh dalam satu hari 1.300 orang. Apakah ini bentuk heroisme atau ini bentuk teror? Apakah tentara Indonesia melawan Belanda itu teror? Apakah tentara Indonesia memperkosa orang Belanda? Apakah tentara Indonesia menyandra? Emang orang-orang Hamas memperkosa apa? Aku tak pernah dapat informasi dari media apapun kalau tentara Hamas ini menyandra, memperkosa, malahan mereka melayani makan minum sandranya dengan baik. Bayi, perempuan, dan lansia. Terus? Tentara Indonesia pada saat perang kemerdekaan tidak melakukan kekerasan dan teror. Terus? Perang berbeda dengan aksi kekerasan dan teror. Yang Dalam terjadi pada 7 Oktober Anda adalah berbicara Tak paham aku jalan pikiran si Monik ini. dalam situasi terorisme. perang, Tidak perang. Pada ketika 7 negara Oktober, terjajah melawan penjajahnya. 7 Oktober tidak sedang perang. Ingat, Israel sudah keluar dari Gaza. Gaza adalah di bawah otoritas dari Hamas. Tidak Ketika ada Israel. Sykes-Picot diputuskan, Arthur Balfour sudah mengatakan sejak saat itulah penjajahan itu dimulai. Sejak tahun? Coba, you name it. Saya Arthur tanya. Balfour tahun berapa? Sejak tahun berapa menurut Sykes-Picot Bapak? tahun berapa? Oke, sejak tahun berapa Seberapa Israel kuat kolonial menjajah Gaza? Eropa memberikan konsesi kepada Israel Bapak untuk melakukan harus ruang bisa penjajahan? menyebutkan tahun. Sejak tahun berapa saya tanya kepada Bapak Isla Barawi? Awal 20? Abad 20. Yes. Berarti Ottoman ketika kalah perang tahun 1917. Oke. Itu Tunggu pernyataan tanahnya saya diserahkan tentang kepada sejarah ini. siapa? Kepada Ketika bagian Inggris. saya. 1926. Tuh. 16. 1920. 1920 itu mandat Britania, kemudian Britania menyerahkan ke Israel 48. Jadi gini, yang lucu selama ini seluruh dunia sepakat, PBB sepakat, Amerika sepakat, Inggris sepakat, ada penjajahan. Satu yang nggak sepakat, dua deh, satu namanya Monik, dua Abu Janda. Jadi lucu, kita mau ngomong. Oh iya. Jadi ini sangat-sangat bias. Saya rasa dialihkan aja ke pembicara lain, Mas Aiman. Saya ngomong waktu ini mahal masalahnya teman-teman. Saya berterima kasih Mas tadi sudah ngomong. Ya, jadi itu tadi ya guys, video perdebatan diskusi lah kalau bisa kita katakan ya, bukan perdebatan ya. Jadi tajamnya perbedaan ya, perspektif ya dalam diskusi tadi ya. Itu mempertegas bahwa ya isu Timur Tengah ini sebenarnya bukan sekadar konflik wilayah ya guys, tapi masalahnya lebih banyak ya. Jadi benturan narasi sejarah juga dan kepentingan geopolitik yang mendalam ya. Jadi di satu sisi argumen mengenai kedaulatan dan keamanan menjadi tameng guys. Tapi sementara di sisi lain aspirasi kemerdekaan dan kemanusiaan terus disuarakan ya. Palestina juga menganggap mereka terjajah dan mereka ingin merdeka gitu. Jadi pada akhirnya kebenaran itu seringkali berada di antara tumpukan fakta sejarah ya dan realitas lapangan ya yang terus bergejolak ya guys. Kita lihat aja gimana endingnya ya guys.